Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini admin insya Allah akan mengulas tentang bacaan doa tata cara niat sholat sunnah hari raya Idul Fitri. Namun sebelum dilanjutkan kepada bahasan inti, alangkah baiknya apabila Anda semua subscribe dulu channel ini. Sholat Idul Fitri adalah ibadah sunnah yang dikerjakan hanya pada tanggal 1 Syawal atau setelah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tanggal 1 tersebut merupakan hari besar yang dianggap sangat spesial oleh seluruh umat muslim. Mereka akan menyambutnya dengan rasa gembira. Tetapi di samping kegembiraan pada hari tersebut juga dianjurkan bagi umat muslim untuk melaksanakan sebuah ritual ibadah khusus berupa sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari secara berjamaah. Idul Fitri yang identik dengan Lebaran tersebut masuk dalam kategori momen penuh kemuliaan. Bukan disebabkan karena seluruh muslim serba memakai pakaian baru dan adanya aktivitas bersilaturahmi secara bersamaan. Tetapi juga hakikat diri setiap muslim bersih dan suci dari dosa, sebagaimana makna Idul Fitri itu sendiri yang berarti kembali kepada kesucian diri. Namun kesucian tersebut hanya didapat oleh mereka yang bisa dengan sempurna menyelesaikan Ramadan yang sesungguhnya. Selain itu, pada Idul Fitri ini menyimpan berbagai keutamaan dan faedah. Seperti dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa barang siapa yang membacakan Subhanallah walhamdulillah 300 kali pada hari raya tersebut dan dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal, maka 1000 nur akan masuk ke setiap kuburan dan nanti Allah akan menghadiahkan pula 1000 nur di kuburnya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa iblis menjerit pada hari Idul Fitri tersebut karena seluruh umat Nabi Muhammad diampuni dosanya. Sedangkan waktu melaksanakan ini yaitu setelah selesai puasa Ramadan atau tepatnya pada tanggal 1 Syawal serta dilaksanakan setelah terbitnya matahari. Atau kira-kira pukul 6:30 pagi hari. Yang mana bukan hanya bisa dilakukan di dalam masjid tetapi juga boleh di lapangan atau di tempat yang terbuka jika fasilitas ibadah khusus tidak memungkinkan menampung orang banyak. Tata cara sholat Idul Fitri. Dalam tata cara melaksanakan sholat sunat Idul Fitri ini berbeda dengan ibadah pada umumnya, yang mana di dalam sholat hari raya ini terdapat tahbir sebanyak yang telah ditentukan yang dilakukan setelah takbiratul ihram, baik itu pada rakaat pertama atau rakaat kedua, serta terdapat khutbah yang dibacakan oleh khotib setelah selesai sholat. Berikut adalah rinciannya. 1. Niat sholat sunat Idul Fitri. Niat bagi imam. Usoli sunatan Idul Fitri rakataini mustahbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Niat bagi makmum. Usoli sunatan Idul Fitri rakataini mustahbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. 2. Takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram ini dilanjut mengangkat tangan lagi, yaitu untuk takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Jika telah selesai melakukannya dilanjut membaca surat Fatihah. Sementara untuk gerakan dan bacaan lainnya sama seperti sholat pada umumnya. Namun di antara takbir yang tadi harus membaca doa seperti halnya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu, Allahu Akbar. Setelah selesai dilanjut mendengarkan khotib khutbah, yang mana pada khutbah pertama dimulai dengan bacaan takbir 9 kali dan di khutbah kedua sebanyak 7 kali bacaan. Serta isi dari khutbah dianjurkan hal-hal yang bersangkutan dengan puasa seperti hikmahnya puasa, sedekah dan zakat fitrah. Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri ini sebaiknya seluruh jamaah dilanjutkan musafahah bersama, tetapi antara laki-laki dan perempuan dipisahkan. Lalu setelah bubar alangkah baik pula jika melakukan doa ziarah kubur serta bersilaturahmi kepada sanak saudar dan kerabat. Ada banyak hal yang memang harus difahami lebih luas lagi tentang ibadah sholat Idul Fitri, termasuk yang meliputi hukum dan manfaatnya. Untuk tata caranya tidak begitu sulit sebetulnya, sebab jika hanya status menjadi seorang makmum tinggal mengikuti arahan imam. Yang penting difahami dengan baik itu seputar bacaan dan niatnya. Bacaan doa setelah tata cara niat sholat hari raya Idul Fitri dan bacaan takbirnya rangkaian sampai salam sesuai sunnah berjamaah sendiri dilaksanakan pada tanggal hukumnya. Itulah sedikit pembahasan dari bacaan doa tata cara niat sholat hari raya Idul Fitri, termasuk dilaksanakan ketika matahari setinggi. Hukumnya adalah Idul Adha. Pengertian sholat Idul Fitri.
bacaan sholat Idul Fitri, pendidikan, serta hal-hal lainnya yang bersangkutan ke dalamnya. Jangan lupa subrek channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.